Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dewasa ini, orang-orang yang mengaku sebagai ulama, mereka menuduh Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa na'udzubillah, beliau telah menghina Rasulullah SAW dengan mendakwakan diri sebagai Al-Masih dan Mahdi. Padahal ini adalah tuduhan palsu yang tidak memiliki kebenaran sama sekali, tidak berdasar. Jika orang-orang ini memiliki sedikit saja rasa malu, maka hendaklah mereka membaca tulisan-tulisan beliau, merenungkan, melihat apa yang beliau sabdakan dan apa yang Allah Ta'ala firmankan mengenai hal ini. Apa yang Rasulullah SAW sabdakan mengenai hal ini. Pendakwaan diri beliau justru adalah apa yang aku peroleh dari Muhammad SAW dan dari keberkatan beliau, dan pendakwaanku adalah justru sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW dan Al-Quran suci. Allah Ta'ala telah mengutusku untuk penyebaran Islam, dan aku datang untuk menghidupkan kembali agama. Masih dan Mahdi yang kedatangannya di akhir zaman telah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, dan yang kedatangannya telah dikabar gaibkan oleh Allah Ta'ala, yang akan menampakkan kembali ajaran Islam yang indah ke dunia dan membawa dunia di bawah panji Rasulullah SAW. Atas perintah Allah Ta'ala, akulah yang mendakwakan hal tersebut. Aku tidak menciptakan sesuatu yang baru dari diriku sendiri, tidak melakukan kebohongan, dan tidak membuat pendakwaan palsu. Beliau menyatakan, kalian menyebutku pendusta dan penipu yang mengelabui. Katakanlah oleh kalian, bukankah keadaan kaum muslimin adalah seperti ini? Yakni dari segala segi, kerusakan telah terjadi di antara mereka. Keadaan nyata kaum muslimin adalah telah melemah. Musuh dari segala penjuru menyerang Islam. Tanda-tanda yang telah dikabar gaibkan oleh Rasulullah SAW dan Al-Quran suci mengenai keadaan zaman ini sedang terpenuhi. Secara umum, dunia semakin menjauh dari Allah Ta'ala. Sekarang juga, jika tidak diperlukan seorang muslih atau pembaharu seperti itu yang mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala dan datang untuk menyebarkan ajaran Islam yang indah, yang akan menyebarkan ajaran indah Nabi SAW ke dunia dalam penghambaan kepada beliau, maka kapan lagi sosok tersebut akan datang? Beliau telah menjelaskan dengan terang keadaan zaman, bahwa inilah zaman di mana keadaan-keadaan ini sedang tampak dan kebutuhan zaman sedang memanggil seorang muslih atau pembaharu. Al-Quran suci dan nubuatan Rasulullah SAW sedang melukiskan gambaran keadaan zaman. Bersama dengan pendakwaan Masih Maud, dukungan dan pertolongan Allah Ta'ala terlihat. Namun meskipun demikian, kalian tidak mau memahami. Ketika beliau alaihissalatu wassalam mendakwakan diri,
Pada saat itu Islam sedang mendapat serangan bertubi-tubi dari agama-agama lain, khususnya dari Kristen, sehingga beberapa ratus ribu Muslim di India saja telah menjadi Kristen, yaitu di anak benua India Pakistan. Beliau bersabda, apakah sekarang juga tidak diperlukan kedatangan seorang muslih atau pembaharu yang menyebarkan ajaran Islam yang indah ke dunia, yang menjelaskannya kembali dengan jelas, yang menunjukkan keindahan ajaran Islam yang indah ini, yang menunjukkan kilaunya, dan membawa orang-orang di bawah bendera Rasulullah SAW. Islam sedang mendapat serangan dari segala penjuru. Bahkan dewasa ini pun kita melihat bahwa serangan-serangan ini terus bertambah, meskipun caranya telah berubah. Tetapi di Afrika dan beberapa negara lain, serangan-serangan ini sedang dilakukan terhadap Islam sebagai agama, dilakukan dari pihak Kristen. Dan sekarang pun, orang-orang sedang menyimpang dari agama, menuju ke arah ateisme atau meninggalkan agama Islam. Entah mereka menunjukkannya atau tidak, tetapi ketika orang-orang Muslim ditanya secara tersembunyi, maka ada banyak sekali Muslim yang ketika dilakukan survei terhadap mereka, data yang muncul menunjukkan bahwa mereka sudah tidak memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala sama sekali. Semuanya mengatakannya secara terang-terangan, dan mereka juga tidak memiliki hubungan khusus dengan Islam, melainkan hanya Muslim secara nama saja. Para pemimpin Muslim tidak memiliki keprihatinan apapun, dan para ulama juga tidak. Setiap orang hanya sibuk dalam menyelamatkan kedudukannya sendiri. Negara-negara Muslim yang telah dianugerahi kekayaan oleh Allah Ta'ala juga tidak memberikan perhatian ke arah ini. Dan negara-negara Muslim yang kekayaannya sedikit, tetapi Allah Ta'ala telah menganugerahi mereka pemerintahan, juga sibuk menyelamatkan kedudukan mereka. Orang-orang saling membunuh satu sama lain demi kepentingan mereka sendiri. Muslim membunuh Muslim lainnya. Oleh karena itulah, orang-orang non-Muslim juga mendapat keberanian, yakni mereka terus melakukan kezaliman terhadap kaum Muslim. Dan pemandangan inilah yang kita lihat di mana-mana dewasa ini ketika membaca berita-berita di surat kabar. Orang-orang telah melupakan agama. Tidak ada seorang pun yang memiliki keperihan untuk bertablik. Tidak ada keperihan untuk menyampaikan pesan Allah Ta'ala ke dunia dan menjadikan orang-orang sebagai Muslim sejati. Jika ada keprihatinan, maka hanya satu sosok yang memilikinya dan telah memilikinya. Dan beliau juga telah menanamkan keprihatinan tersebut dalam jemaatnya, tetapi mereka tidak siap untuk menerimanya. Dalam menggambarkan keadaan zaman tersebut, Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam bersabda di suatu tempat, "Wahai kaum Muslim yang merupakan pengikut jejak orang-orang beriman yang memiliki keteguhan hati di masa lalu dan keturunan orang-orang saleh, janganlah terburu-buru mengingkari dan berprasangka buruk, dan takutlah pada wabah mengerikan yang sedang menyebar di sekitar kalian, dan tak terhitung banyaknya orang yang telah terperangkap dalam jerat tipuannya. Kalian tengah melihat betapa kerasnya upaya yang sedang dilakukan untuk menghancurkan agama Islam. Bukankah kalian memiliki hak untuk berusaha juga? Islam bukanlah dari manusia, sehingga dapat dihancurkan oleh upaya-upaya manusia. Tetapi celakalah bagi mereka yang sedang berusaha keras untuk mencabut akar-akarnya. Dan kemudian celakalah pula bagi mereka yang untuk istri-istri mereka, anak-anak mereka, dan kemewahan nafsu mereka, mereka memiliki segalanya. Akan tetapi untuk Islam, tidak ada bagian apapun di saku mereka. Mereka tidak siap mengeluarkan sesuatu pun untuk keagungan Islam, tidak siap melakukan upaya apapun. Beliau bersabda, "Alangkah menyedihkannya keadaan kalian, bahwa kalian tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk meninggikan kalimat Islam dan menampakkan cahaya-cahaya agama. Sementara itu, terhadap pabrik yang didirikan sendiri oleh Allah Ta'ala ini, yang datang untuk menampakkan kemilau Islam pun tidak kalian terima dengan rasa syukur, yakni pendakwaan diri yang telah disampaikan oleh Masih Maud yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk mencerahkan Islam tidak kalian terima. Bahkan kalian menentangnya. Dewasa ini, Islam bagaikan pelita yang dikurung dalam sebuah peti, atau bagaikan mata air yang manis yang ditutupi dengan rumput dan sampah, sehingga kalian tidak dapat mengambil manfaat darinya.
Beliau bersabda, Islam telah berada dalam keadaan kemunduran, maka berpikirlah sedikit dan takutlah sedikit. Wajahnya yang indah secara umum tidak terlihat ketika melihat keadaan kaum muslim. Survei yang dilakukan sebelumnya juga di sini di Inggris, laporan-laporan yang didapatkan di sini menunjukkan bahwa di Inggris, di antara para imigran yang berpindah ke sini, yang paling ditentang oleh penduduk setempat adalah mereka yang beragama Islam. Mengenai Islam, anggapan yang keliru telah ditanamkan di antara mereka. Sebagian orang telah menciptakan anggapan ini. Mereka yang datang ke sini pun, perbuatan mereka juga sudah tidak benar. Dan sebagian orang yang mengaku sebagai pemimpin Muslim telah mengadakan pandangan ini karena ajarannya yang keliru. Jawaban orang-orang yang anti-Islam selalu seperti ini, yakni ajaran Islam adalah ajaran ekstremisme, dan mereka ini adalah para pelanggar hukum, para pencipta kerusakan, dan perusak nilai-nilai moral. Pandangan ini telah terbentuk. Dunia Barat menentang karena mereka tidak melihat contoh Islam yang benar di antara kaum Muslim, sebagaimana yang telah saya sampaikan. Maka beliau bersabda, kewajiban kaum Muslim adalah berusaha mati-matian untuk menampakkan wujud Islam yang penuh kasih sayang, di mana bukan hanya harta, bahkan darah pun mereka alirkan seperti air. Akan tetapi mereka, yakni kaum Muslim, tidak melakukan demikian. Mereka terjebak dalam kesalahan ini karena kebodohan mereka yang tinggi dengan mengatakan bahwa apakah karya-karya ulama terdahulu tidak cukup. Apa yang telah ditulis tentang Islam, pengetahuan yang ada pada kami sudah cukup, yakni dari apa yang telah dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui bahwa untuk menghilangkan kerusakan-kerusakan terkini yang terus bermunculan dalam bentuk-bentuk baru yang semakin canggih, diperlukan juga pembelaan dengan cara yang terkini. Selain itu, di setiap zaman, ketika kegelapan menyebar, lalu para nabi, rasul, dan muslih atau pembaharu datang, apakah pada saat itu tidak ada kitab-kitab sebelumnya? Pertama, perbuatan mereka tidak seperti yang dapat menunjukkan keindahan Islam. Kemudian mereka senang dengan anggapan bahwa ajaran kami sudah lengkap. Mereka tidak mengetahui bahwa untuk menunjukkan kemilau yang lebih besar dari ajaran yang indah inilah Allah Ta'ala mengutus sang muslih atau pembaharu. Dan di zaman ini pun, Dia telah mengutusnya sesuai dengan janjinya. Kedua, mengenai keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh para penentang, keberatan-keberatan tersebut juga bersifat baru dengan corak yang baru dan dipahami sebagai bentuk yang baru, sehingga untuk menjawabnya pun diperlukan dan memang dibutuhkan seorang guru dari Allah Ta'ala yang dapat memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan keberatan-keberatan mereka dalam cahaya ajaran Al-Quran. Akan tetapi para maulwi dan mereka yang mengaku sebagai ulama tersebut menjauhkan umat Islam pada umumnya dari hal ini, menyesatkan mereka dan memberikan pengaruh yang keliru. Bagaimanapun juga, beliau menjelaskan hal ini dengan bersabda, maka saudara-saudara, memang perlu bahwa pada saat kegelapan melanda, cahaya turun dari langit. Sebagian orang secara lahiriah mengaku mengkhidmati agama, akan tetapi apa yang mereka ajarkan adalah ajaran yang keras. Ajaran Islam adalah ajaran yang disebarkan dengan kasih sayang dan cinta. Dan ini berkaitan erat dengan turunnya para utusan yang diutus oleh Allah Ta'ala. Beliau bersabda, Allah Ta'ala dalam surat Al-Qadar menjelaskan dan bahkan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa kalamnya dan nabinya diturunkan dari langit pada Lailatul Qadar, dan setiap muslih atau pembaharu dan mujaddid yang datang dari Allah Ta'ala, ia turun pada Lailatul Qadar juga. Apakah yang kalian kira tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah nama masa kegelapan yang kegelapannya mencapai batas kesempurnaan. Oleh karena itu, masa tersebut secara alami menuntut agar suatu cahaya turun yang menghilangkan kegelapan tersebut. Nama masa ini secara kiasan disebut Lailatul Qadar, tetapi sesungguhnya ini bukanlah malam, melainkan suatu masa yang kegelapannya adalah serupa dengan malam. Setelah wafatnya seorang nabi atau pengganti rohaninya, ketika 1000 bulan, yang menandakan berakhirnya masa umur manusia, yang adalah kabar perpisahan manusia dengan indera-inderanya. Tatkala ini telah berlalu, maka malam ini mulai menampakkan warnanya.
Kemudian melalui gerakan langit, secara tersembunyi turunlah benih satu atau beberapa muslih yang sedang mempersiapkan dirinya untuk tampil di awal abad yang baru. Kepada manusia, Allah Jalla Syanu memberikan isyarat bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya, orang yang melihat cahaya Lailatul Qadar ini yang memperoleh kemuliaan melalui persahabatan dengan muslih zamannya adalah lebih baik daripada orang tua yang berusia 80 tahun yang tidak memperoleh masa yang penuh cahaya ini. 1000 bulan adalah usia 81 atau 82 tahun. Bersabda, jika seseorang memperoleh satu pertemuan dengannya, maka satu pertemuan itu lebih baik daripada 1000 bulan yang telah berlalu sebelumnya. Mengapa lebih baik? Karena dalam Lailatul Qadar ini para malaikat Allah Ta'ala dan Ruhul Kudus turun dari langit bersama muslih ini dengan izin Rabb yang jalil atau perkasa. Bukan secara sia-sia, melainkan agar turun ke kalbu-kalbu yang telah siap menerima dan untuk membuka jalan-jalan keselamatan. Maka mereka sibuk dalam membuka jalan-jalan keselamatan dan mengangkat semua tirai hingga kegelapan kelalaian hilang dan fajar penuh hidayat tampak nyata. Kita melihat dalam jemaat bahwa dengan karunia Allah Ta'ala, sebagaimana telah saya sebutkan dalam laporan kemarin, ratusan ribu orang setiap tahunnya menerima Ahmadiyah, masuk ke dalam jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, masuk ke dalam penghambaan sejati Rasulullah SAW. Ketika mereka mendapat petunjuk, mereka lantas menerimanya dan tidak bersikap keras kepala. Maka setiap orang hendaknya merenungkan keadaan-keadaan ini daripada bersikap keras kepala, kemudian melihat apa yang Allah Ta'ala inginkan dari kita dan bagaimana kita dapat menampakkan keindahan Islam. Dan untuk itu, mencari wujud yang telah diutus Allah Ta'ala dan menjadi hati yang siap menerima. Beliau bersabda, wahai umat Islam, bacalah ayat-ayat ini dengan seksama. Betapa Allah Ta'ala menjelaskan kemuliaan zaman ini, yakni masa dibutuhkannya seorang muslim untuk diutus ke dunia, yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lihatlah dan pahamilah. Tidakkah kalian akan menghargai zaman seperti ini? Akankah kalian memandang firman Allah Ta'ala dengan pandangan yang rendah? Ini sungguh merupakan hal yang sangat memalukan. Kemudian beliau bersabda, zaman ini adalah zaman yang secara kodrati menghendaki agar sebagaimana banjir fitnah para penentang telah bangkit dengan kekuatan besar untuk menyerang Islam dari segala penjuru, demikian pula pembelaan pun harus dilakukan dari segala penjuru. Dan pada masa ini telah tiba juga permulaan abad ke-14. Oleh karena itu, Allah telah mengutus orang mujaddid pada permulaan abad ke-14 sesuai dengan janjinya, yaitu Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, untuk memperbaiki fitnah ini. Akan tetapi, karena di sisi Allah Ta'ala, setiap mujaddid memiliki nama khusus, dan sebagaimana seseorang ketika mengarang sebuah buku, maka ia memberikan nama bukunya tersebut sesuai dengan kandungan isinya. Demikian pula Allah Ta'ala memberikan nama mujaddid ini sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya, yaitu Masih. Karena telah ditetapkan bahwa Masih akan memperbaiki fitnah-fitnah salib di zaman akhir. Pada zaman itu, yakni masa beliau, yaitu masa kehidupan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, fitnah ini telah mencapai puncaknya dan penentangan dilakukan secara terang-terangan. Tetapi sekarang penentangan terhadap Islam dilakukan secara diam-diam dan dengan cara-cara baru. Mereka tidak menggunakan cara tersebut. Mereka telah mulai menciptakan cara-cara baru. Kekuatan-kekuatan anti-Islam sedang mengerahkan segala daya upaya untuk menghancurkan Islam. Kita melihatnya. Apakah hal ini tidak tampak bagi kita? Tetapi dunia Muslim tidak memahaminya. Obat untuk hal ini bukanlah perang dan pertempuran, melainkan obatnya adalah dengan menaklukkan hati demi hati melalui ajaran Islam yang indah dan menjadikan mereka hamba Allah. Para penentang itu, di dalam hati mereka sendiri harus ditanamkan keagungan Islam. Beliau bersabda, maka orang yang telah dipercayakan untuk mengadakan perbaikan ini sudah semestinya namanya ditetapkan sebagai Masih Maud. Maka renungkanlah bahwa kepada siapakah tugas yaksirus salib, yaitu menghancurkan salib ini dipercayakan. Ini dipercayakan kepada Masih Maud saja. Dan apakah ini adalah zaman yang sama ataukah zaman yang lain? Pikirkanlah, Allah akan melindungi kalian.
Sesuai dengan keadaan masa itu, beliau telah mengarahkan perhatian kepada hal ini dengan penuh kepedihan dan keprihatinan. Dan hal-hal ini kita lihat juga pada saat ini, yakni meskipun secara lahiriah tidak dilakukan penentangan terhadap agama seperti halnya dahulu, tetapi ini juga merupakan tipu daya Dajjali, di mana dengan cara-cara lain, serangan-serangan terhadap Islam sedang dilakukan. Kemudian beliau menyatakan di suatu tempat mengenai kebutuhan zaman dan pentingnya kedatangan seorang muslih. Bukankah hal ini telah terbukti bahwa Masih Maud yang akan datang harus datang pada zaman yang sama dengan zaman saat kita berada ini? Beliau bersabda dalam Sahih Bukhari yang disebut sebagai As-Sahul Kutub Ba'da Kitabillah, atau kitab yang paling sahih setelah kitab Allah, tertulis bahwa Masih Maud akan datang untuk yaksirus salib atau menghancurkan salib, dan akan datang pada masa ketika di negeri di setiap sisinya telah tersebar ketidakseimbangan dalam perkataan dan perbuatan. Jadi, sekarang untuk mencapai kesimpulan ini tidak perlu lagi melihat dengan cermat, karena telah jelas bahwa pengaruh kekristenan telah menimpa hati jutaan manusia, dan sekarang jika tidak secara terbuka, maka secara diam-diam sedang terjadi penentangan-penentangan sedemikian rupa yang tidak tampak oleh kita. Sebagaimana yang baru saja saya sampaikan, bahwa bagaimana serangan-serangan terhadap Islam sedang terjadi dan berbagai negara semakin terpengaruh oleh ideologi-ideologi kebebasan. Ratusan orang dari berbagai keluarga tidak hanya menjadi murtad dari agama Islam, tetapi juga telah menjadi musuh berat junjungan kita Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada berbagai masa, data yang muncul dewasa ini juga menunjukkan bahwa di setiap negeri, orang-orang menjauh dari ajaran Islam karena tindakan-tindakan para mullah garis keras. Dan beliau telah bersabda bahwa dalam penolakan terhadap Islam telah ditulis buku-buku yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa buku adalah sedemikian rupa penuh dengan makian, dan di dalamnya Rasulullah SAW dan Islam telah dicaci maki. Beliau bersabda, jika kita melihat, maka dalam 1300 tahun yang lalu, kita tidak melihat penentangan semacam ini dan serangan-serangan terhadap Islam seperti yang dewasa ini sedang dilakukan untuk menghapuskan Islam. Buku-buku telah diterbitkan, pidato-pidato telah disampaikan, upaya-upaya lain telah dilakukan, dan semua ini sesuai dengan nubuatan yang harus terjadi pada abad ke-13, di mana lantas Masih Maud pasti datang. Orang-orang yang mengenal sejarah, mereka mengetahui bagaimana pada masa pendakwaan beliau alaihissalatu wassalam, umat Islam meninggalkan agamanya dan pergi ke pangkuan Trinitas atau ateisme. Dan bahkan sekarang pun, golongan terpelajar, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, mereka secara nyata menjauh dari Islam. Dalam beberapa majelis, mereka merasa malu menyebut diri mereka sebagai Muslim. Buku-buku sedang ditulis untuk menghina Rasulullah SAW dan Al-Quran Suci. Dan hanya slogan-slogan yang mereka teriakkan. Mengapa? Karena di antara mereka sudah tidak ada kekuatan untuk memberikan jawaban dengan menyajikan ajaran Islam yang indah. Yakni di antara mereka yang menyebut dirinya ulama ini. Mengapa orang-orang ini tidak menampilkan ajaran Islam yang indah dengan cara yang indah? Mereka memang membuat pernyataan-pernyataan besar, dan karena itulah, maka untuk pekerjaan ini, Allah Ta'ala sekarang telah menyerahkannya kepada utusannya, dan telah menyerahkannya kepada jemaat beliau untuk memberikan jawabannya. Oleh karena itu, hari ini adalah tanggung jawab setiap Ahmadi untuk menyebarkan ajaran Islam yang indah ke dunia, dan juga menyebarkannya melalui amal perbuatannya. Oleh karena itu, beliau bersabda, akal sehat sungguh sangat menyadari bahwa di zaman yang penuh dengan bahaya seperti ini, di mana secara umum di bumi ini telah meledak gejolak perlawanan yang besar, dan kehidupan batin umat Islam pun telah mencapai keadaan yang tak sanggup digambarkan lagi, maka seorang muslih atau pembaharu yang dapat meredam fitnah-fitnah salib dan yang dapat menyucikan keadaan-keadaan batin harus dibangkitkan. Dan pengalaman 100 tahun penuh di abad ke-13 ini telah membuktikan bahwa untuk menghalau angin-angin beracun ini yang tengah bertiup dengan kekuatan dahsyat, dan seperti halnya wabah besar yang melipat kota maupun desa ke dalam cengkeramannya, sesungguhnya ini bukanlah pekerjaan dari kekuatan biasa manapun, karena dampak dari permusuhan-permusuhan ini dan banyaknya keberatan-keberatan itu sendiri menandakan suatu kekuatan yang luar biasa, di mana bumi sudah saatnya mengeluarkan bebannya dan telah memuntahkan semua racunnya dengan kekuatan yang besar. Oleh karena itu, untuk melawan racun ini diperlukan kekuatan samawi. Maka beliau bersabda,
mereka pun telah tercerahkan oleh dalil yang sama bahwa inilah masa kemunculan Masih Maud. Hal ini dapat dengan cepat dipahami dan mudah dimengerti, dan bahkan seorang anak pun dapat memahami bahwa sebagaimana sebab utama kedatangan Masih adalah kasri salib atau menghancurkan salib, dan dewasa ini jelas bahwa agama salib seolah berada dalam gejolak masa mudanya, di mana kekuatannya telah mencapai batas tertingginya dibandingkan dengan sejarah kekuatan dan serangan-serangan sebelumnya. Maka, jika pada saat ini tidak ada pembelaan dari Allah Ta'ala, maka waktu apa lagi yang dinanti-nantikan? Waktu apa lagi yang ditunggu-tunggu? Beliau bersabda, 17 tahun dari abad ke-14 telah berlalu. Jadi, dalam keadaan ini, ketika beliau bersabda pada waktu itu bahwa 17 tahun telah berlalu, dan jika sampai saat itu masih yang dijanjikan belum datang, maka terpaksa harus diterima bahwa kehendak Allah Ta'ala adalah memang menjadikan Islam sebagai sasaran penghinaan dan kerendahan selama 100 tahun lagi, dan bahkan lebih dari itu. Apakah orang-orang Muslim memahami hal ini? Beliau alaihissalam juga pernah bersabda dalam sebuah syair, "Ini adalah waktu kedatangan Masih, bukan waktu lain. Jika aku tidak datang, maka pasti akan ada orang lain yang akan datang." Jadi, kedatangannya sudah pasti akan terjadi sebagaimana yang telah beliau sabdakan. Kini, sudah 100 tahun berlalu sejak beliau menyampaikan hal ini. Sampai saat ini mereka pun masih menunggu, atau lantas mereka berkata bahwa sekarang tidak ada lagi yang perlu datang. Jadi, hal ini harus direnungkan. Mengapa sampai saat ini Masih Maud belum datang dan tidak ada seorang pun yang menaruh perhatian pada keadaan Islam? Mereka yang mengaku sebagai Muslim ini berkata bahwa mereka sedang membela Islam. Banyak yang mengaku demikian. Tetapi apakah pembelaan yang mereka lakukan itu? Di mana-mana Islam justru sedang dihina. Apakah Allah Ta'ala tidak akan memenuhi janjinya? Apakah nubuatan-nubuatan Rasulullah SAW tidak akan terpenuhi? Ini akan terpenuhi dan pasti akan terpenuhi. Akan tetapi, mereka yang memiliki mata untuk melihatlah yang akan menyaksikan bagaimana Allah Ta'ala sedang memenuhinya. Beberapa orang dan golongan memang sedang bekerja atas nama pengkhidmatan Islam. Tetapi, mereka ingin untuk mengkhidmati Islam melalui jalan kekerasan dan perang. Namun, senjata mereka tetap saja mereka minta dari lawan-lawan mereka. Inilah yang kita saksikan akhir-akhir ini. Dan jika mereka sedikit banyak membuat senjata di suatu negara, senjata yang dibuat di negara Islam itu tidak mampu menghadapi senjata-senjata modern musuh. Kemudian mereka harus tunduk kepada orang-orang asing itu untuk mendapatkan senjata-senjata tersebut juga. Lalu apa gunanya hal semacam itu? Jika mereka ingin membela, maka hendaknya mereka menumbuhkan keberanian dalam diri mereka sendiri dan membela Islam dari segala segi. Saat ini, serangan-serangan yang terjadi terhadap Islam dan negara-negara Muslim akhir-akhir ini, siapakah yang berani membela mereka? Negara-negara Muslim bahkan tidak mau berbicara untuk kepentingan satu sama lain. Siapakah kini yang berbicara untuk kepentingan orang-orang Palestina? Jika ada suatu keprihatinan, yang mereka lakukan justru musnahkanlah para Ahmadi. Hanya pada hal inilah mereka bersikeras. Menurut mereka, inilah yang dibutuhkan untuk kehormatan risalah, yakni para Ahmadi harus dimusnahkan. Orang-orang yang buta akal ini tidak mengetahui bahwa pengorbanan-pengorbanan yang diberikan oleh para Ahmadi adalah untuk menyebarkan pesan Rasulullah SAW ke seluruh dunia dan untuk penyebaran Islam. Beliau alaihissalam bersabda demikian saat menerangkan makna jihad yang sebenarnya. Bersabda, "Yang aku maksud dengan kasri salib atau mematahkan salib ini bukanlah cara jihad dan pertumpahan darah yang menjadi perhatian kebanyakan ulama masa kini, yakni mereka telah mengakhiri semua kebaikan pada jihad dan perang. Dan saya sangat menentang bahwa Masih atau siapapun melakukan peperangan untuk agama. Iya, ketika umat Muslim diserang, ketika negara-negara diserang, di sana membela adalah diperbolehkan dan memang harus dilakukan. Akan tetapi, mengatakan bahwa saat ini agama sedang diserang, sesungguhnya serangan terhadap agama seperti halnya itu, yakni pertempuran, tidaklah terjadi pada masa sekarang ini. Ada berbagai cara yang digunakan oleh musuh, dan cara yang sama itulah yang beliau alaihissalam gunakan. Mereka yang sangat menentang Islam, juga dengan sangat cerdik mengatakan bahwa mereka tidak menyerang Islam, tetapi menyerang orang-orang yang melakukan perbuatan salah. Maka untuk menghadapi tipu daya Dajjal ini, perlu disebarkan ajaran Islam yang indah ke seluruh dunia dan menyampaikan kepada dunia bahwa orang-orang semuanya sedang melakukan tipu daya Dajjal. Jadi, lihatlah dengan sedikit kesadaran dan bertindaklah dengan adil. Inilah cara yang dapat kita tempuh.
Sampai kapan kita akan terus berperang dengan senjata? Ya, seperti yang telah saya sampaikan, jika negara-negara diserang, maka melakukan pertahanan adalah penting. Untuk itu pun harus siap siaga, akan tetapi mereka pun tidak siap untuk itu. Kemudian beliau bersabda, dalil kedua adalah beberapa pernyataan dan kasyaf para wali yang mulia dan ulama besar menunjukkan bahwa Masih Maud dan Imam Mahdi yang dijanjikan itu akan muncul pada permulaan abad ke-14, sebagaimana hadis Al-Ayat Ba'dal Mi'atain. Penjelasan hadis ini telah diberikan oleh banyak ulama awalin dan akhirin, baik yang lama maupun yang baru, bahwa kata mi'atain yang dimaksud adalah mi'atain yang setelah alfun, yaitu setelah 1000. Dengan demikian, makna hadis ini adalah bahwa kelahiran Mahdi dan Masih, yang merupakan salah satu tanda kubra atau yang besar, ini akan terjadi pada abad ke-13, dan kemunculannya akan terjadi pada abad ke-14. Inilah makna yang telah diberikan oleh para ulama yang menelitinya. Dan berdasarkan petunjuk-petunjuk inilah, mereka telah memutuskan bahwa Mahdi yang dijanjikan harus lahir pada abad ke-13, agar dapat muncul pada awal abad ke-14. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, dan juga berdasarkan beberapa petunjuk lainnya, Maulwi Nawab Siddiq Hasan Khan Sahib menulis dalam kitab beliau Hujajul Kiramah, saya berdasarkan petunjuk-petunjuk yang kuat menduga bahwa pada awal abad ke-14 akan terjadi kemunculan Imam Mahdi yang dijanjikan, dan di antara petunjuk-petunjuk tersebut adalah bahwa pada abad ke-13 telah muncul banyak fitnah Dajjali. Beliau alaihissalam bersabda, sekarang lihatlah, ulama terkenal ini yang juga merupakan pengarang banyak kitab telah memberikan kesaksian yang begitu jelas bahwa abad ke-14 adalah saatnya kemunculan Mahdi dan Masih. Dan tidak hanya sampai di sini saja, bahkan dalam kitabnya beliau juga berwasiat kepada anak keturunannya bahwa jika aku tidak sempat menemui zaman Masih Maud, maka kalian sampaikan dariku salam Assalamualaikum dari Rasulullah SAW kepada Masih Maud. Tetapi beliau alaihissalam juga menulis, jika orang ini masih hidup, maka mungkin dia juga akan menentang seperti para ulama lainnya. Apakah para ulama ini tidak pernah merenungkan tentang kedatangan abad ke-14? Apakah mereka tidak menempuh ketakwaan dan takut kepada Tuhan? Serangan apakah yang tidak mereka lakukan terhadapku? Pendustaan dan penghinaan apakah yang tidak mereka tunjukkan? Dan makian apakah yang tidak mereka keluarkan dari lidah mereka? Hakikat sebenarnya adalah, selama Allah tidak membuka suatu hati, maka hati itu tidak akan dapat terbuka. Dan sampai Allah yang Maha Kuasa dan Pemurah itu tidak menganugerahkan basirah atau penglihatan batin dengan karunia-Nya, maka mata tidak dapat melihat. Beliau alaihissalam menyebutkan sebuah hadis Daruqutni dan bersabda, hadis ini menunjukkan bahwa Mahdi yang dijanjikan akan muncul pada permulaan abad ke-14. Hadis itu adalah, Inna li Mahdina ayataini. Terjemahannya adalah, bagi Mahdi kami ada 2 tanda yang belum terjadi sejak diciptakannya bumi dan langit. Yakni tanda-tanda itu tidak pernah muncul bagi seseorang yang diutus dan Rasul dan Nabi manapun. Dan tanda-tanda itu adalah bahwa bulan akan mengalami gerhana pada malam pertama dari malam-malam yang telah ditetapkan baginya, dan matahari akan mengalami gerhana pada hari pertengahan dari hari-hari yang telah ditetapkan baginya dalam bulan Ramadan, yaitu pada hari-hari ketika Imam Mahdi akan mengajukan pendakwaannya di hadapan dunia dan dunia tidak akan menerimanya, maka akan muncul sebuah tanda di langit untuk membenarkannya, dan itu adalah bahwa pada tanggal-tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam hadis yang disebutkan, matahari dan bulan akan mengalami gerhana dalam bulan Ramadan yang merupakan bulan turunnya kalam ilahi. Dan dengan menunjukkan kegelapan, Allah Ta'ala akan memberikan isyarat bahwa kezaliman telah dilakukan di bumi dan sosok yang berasal dari Allah telah dianggap sebagai pendusta. Sekarang, sesuai hadis ini, abad ke-14 telah ditetapkan dengan jelas karena gerhana matahari dan bulan yang menunjukkan masa Imam Mahdi dan menyajikan tanda di hadapan para pendusta telah terjadi pada abad ke-14 ini. Sekarang, bukti apa yang lebih jelas dan tegas dari ini, bahwa hadis telah menetapkan masa gerhana matahari dan bulan sebagai masa Mahdi yang dijanjikan. Dan hal yang disaksikan dan dirasakan ini memberikan kesaksian bahwa gerhana matahari dan bulan ini tidak terjadi pada abad ke-14 Hijriah, dan pada abad inilah terjadi pendustaan yang keras terhadap sosok yang mendakwakan diri sebagai Mahdi. Jadi, dari pemandangan yang pasti dan meyakinkan ini, keluar kesimpulan yang pasti dan yakin bahwa masa Mahdi yang dijanjikan adalah abad ke-14, dan mengingkari hal ini adalah seperti mengingkari perkara-perkara yang telah disaksikan dan dirasakan secara nyata.
dan mengingkari semua hal yang tengah zahir dan tampak secara keseluruhan dan jelas. Beliau bersabda di suatu tempat, dalam 1300 tahun ini, banyak orang yang telah mengaku sebagai Mahdi, akan tetapi bagi siapapun tanda langit ini tidak muncul. Sebelumnya pun banyak orang yang telah mendakwakan diri. Jika kalian menyebutku pendusta, maka sebelumnya pun orang-orang sudah ada yang membuat pendakwaan. Namun mengapa tanda ini tidak muncul bagi mereka? Bagiku tanda telah muncul, namun kalian tetap menyebutku pendusta. Ini adalah tanda dari langit. Para raja yang memiliki hasrat menjadi Mahdi pun tidak memiliki kekuatan apapun untuk membuat gerhana bulan dan matahari terjadi bagi mereka di bulan Ramadan. Mereka bersedia untuk memberikan jutaan rupiah, namun hanya Allah Ta'ala sajalah yang memiliki kekuatan untuk menciptakan gerhana bulan dan matahari pada bulan Ramadan dan di masa pendakwaan dirinya. Demi Tuhan yang jiwaku ada di genggamannya, Dia telah menampakkan tanda ini di langit untuk membenarkanku dan menampakkannya pada saat ketika para ulama telah menamaiku Dajjal dan pendusta dan kafir, bahkan akfar, yaitu kafir yang sangat besar. Inilah tanda yang mengenainya 20 tahun yang lalu dalam Barahin Ahmadiyah telah diturunkan janji sebagai nubuatan. Qul indi syahadatum minallah fahal antum mu'minun. Qul indi syahadatum minallah fahal antum muslimun. Yaitu katakanlah kepada mereka bahwa aku memiliki kesaksian dari Allah. Apakah kalian akan mempercayainya atau tidak? Kemudian katakanlah kepada mereka bahwa aku memiliki kesaksian dari Allah. Apakah kalian akan menerimanya atau tidak? Perlu diingat bahwa meskipun dari Allah Ta'ala terdapat banyak kesaksian untuk membenarkanku, dan sudah lebih dari 100 nubuatan yang telah terpenuhi dan jutaan manusia sebagai saksinya, namun dalam ilham ini disebutkan bahwa nubuatan tersebut mengandung suatu kekhususan, yaitu aku telah diberi suatu tanda yang sejak Nabi Adam hingga saat ini belum pernah diberikan kepada siapapun. Singkatnya, aku dapat berdiri di hadapan Ka'bah dan bersumpah bahwa tanda ini adalah untuk membenarkanku, bukan untuk membenarkan seseorang yang belum didustakan dan yang belum dikenai kata-kata takfir, takzib, dan tafsik. Demikian pula, aku dapat berdiri di Ka'bah dan bersumpah bahwa dari tanda ini juga telah ditetapkan penentuan abad, karena ketika tanda ini muncul di abad ke-14 untuk membenarkan seseorang, maka menjadi jelas bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan abad ke-14 lah untuk kemunculan Mahdi. Sebab permulaan abad di mana nubuatan ini terpenuhi itulah abad yang harus diterima sebagai zaman Mahdi, agar tidak terjadi perbedaan dan jarak antara pengakuan dan dalil. Mustafa, Islam Ahmadiyat, Ghulam Ahmad Ki, Narat Takbir. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, para ulama Islam sebelumnya sudah memiliki keyakinan pasti bahwa Masih Maud akan muncul pada permulaan abad ke-14. Dan mengenai hal ini, beliau alaihissalatu wassalam telah menulis rincian nubuatan-nubuatan dalam kitab beliau, yakni Tuhfah Golorwiyah, dan juga dalam 2 kitab lainnya, di mana beliau juga menuliskan pernyataan-pernyataan para tokoh yang dihormati oleh orang-orang ini. Namun meskipun demikian, orang-orang ini tetap tidak bersedia menerima Masih Maud yang kebutuhannya sedang diserukan oleh zaman itu sendiri. Beliau bersabda, "Wahai hamba-hamba Allah, kalian mengetahui bahwa ketika terjadi masa saat hujan tertahan dan hujan tidak turun dalam waktu yang lama, maka pada akhirnya akibatnya adalah sumur-sumur pun mulai mengering. Maka sebagaimana secara jasmani air langit menimbulkan semangat dalam urusan-urusan duniawi, demikian pula secara rohani air langit, yaitu wahyu Allah, telah memberikan kesegaran kepada akal-akal manusia. Maka zaman ini pun membutuhkan air rohani tersebut. Dan mengenai pengakuanku, aku menganggap perlu untuk menyatakan bahwa aku diutus oleh Allah tepat pada saat dibutuhkan. Keadaan umat Islam di masa kini, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, tidaklah menjadi alasan bahwa ada kebutuhan akan seorang muslih atau pembaharu, melainkan keadaan itu sendirilah yang berteriak-teriak mengatakan bahwa seharusnya datang seorang muslih atau pembaharu yang menyelamatkan kapal Islam yang tenggelam. Namun mereka tidak bersedia mengakui orang yang mendakwakan diri telah diutus oleh Allah Ta'ala, yang mana nubuatan-nubuatan tentangnya sedang terpenuhi. Beliau bersabda, pada saat ini orang-orang menginginkan air rohani, bumi telah benar-benar mati. Zaman ini telah menjadi perwujudan dari zuharul fasadu fil barri wal bahar.
Kerusakan telah tampak di daratan dan di lautan, di mana-mana telah tersebar kegelapan dan kesesatan. Sifat mementingkan diri sendiri telah meningkat, dan inilah yang kita saksikan pada masa kini. Apakah hal ini tidak terlihat? Apakah semua orang tidak melihat hal ini? Meskipun demikian, orang-orang tetap saja berkata bahwa zaman itu belum datang. Beliau bersabda, zaman ini telah menjadi perwujudan dari zuharul fasadu fil barri wal bahr. Telah terjadi kerusakan di hutan dan lautan. Yang dimaksud dengan hutan adalah orang-orang musyrik, dan yang dimaksud dengan lautan adalah ahli kitab. Dari hal ini dapat dimaknakan orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang berilmu juga. Intinya, kerusakan telah terjadi di setiap lapisan manusia. Dari segi dan corak apapun Anda melihatnya, keadaan dunia telah berubah. Kerohanian tidak lagi tersisa, dan pengaruh-pengaruhnya pun tidak lagi tampak. Setiap orang, baik kecil dan besar, terjerat dalam kelemahan-kelemahan moral dan amalan, dan tanda-tanda penyembahan kepada Allah dan pemahaman wujud Allah tampak semakin menghilang. Oleh karena itu, pada saat ini diperlukan turunnya air surgawi dan cahaya kenabian yang memberikan pencerahan terhadap kalbu-kalbu yang suci. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala bahwa Dia dengan karunia-Nya telah menurunkan cahaya ini pada saat ini, namun sedikit sekali orang yang mengambil manfaat dari cahaya ini. Beliau bersabda, mereka mengatakan bahwa Nabi Isa harus turun dari langit. Jika ini benar, maka inilah saatnya ia harus turun dari langit jika memang ia harus turun. Karena menurut anggapan kalian, seorang pendusta dan pembohonglah yang telah mendakwakan dirinya sebagai Masih. Jika memang benar bahwa dia adalah pendusta dan bahwa Isa Al-Masih harus turun dari langit, maka seharusnya Allah Ta'ala sekarang menurunkannya agar dunia tidak tersesat. Karena suatu jemaat yang besar telah mengakuiku sebagai Masih Maud. Jika pada saat ini sosok itu tidak datang, maka kapan lagi dia akan datang? Mungkinkah Allah Ta'ala menolong pendusta dan pembohong? Jika hal seperti ini pernah terjadi, maka tunjukkanlah contohnya, berikan satu misalnya, kemudian katakanlah apa standar kebenaran dari orang-orang yang benar. Maka hal ini perlu dipikirkan oleh para penentang kami, bahwa untuk merusak Islam, na'udzubillah, para pengikut Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam sedang berusaha keras agar kerusakan terus terjadi dalam Islam. Dan setiap tahun, ratusan ribu orang bergabung dengan mereka. Tetapi untuk membela dan menyelamatkan Islam, Allah Ta'ala tidak mengutus siapapun. Adapun upaya-upaya mereka yang menamakan dirinya ulama itu juga sama sekali tidak ada artinya. Sia-sia, bahkan mereka sendiri mencemarkan nama baik Islam. Mereka yang mengaku-ngaku sebagai ulama ini, yang dalam anggapannya mereka sedang membela Islam dan bertekad menentang Ahmadiyah. Melalui usaha-usaha mereka ini justru ajaran Islam yang indah menjadi tercela. Bahkan di antara mereka sendiri, sebagian yang bersikap adil mengakui hal ini. Dan kini, kelompok terpelajar di kalangan umat Islam juga terpaksa mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh para ulama dan tingkah laku yang mereka lakukan, hal itu tidak memperjelas ajaran Islam. Bahkan orang-orang ini justru menyerang ajaran Islam yang indah dan mencemarkannya. Maka dari itu mereka seharusnya bertindak dengan kesadaran dan akal sehat. Menerima atau tidak menerima adalah hal yang terpisah, tetapi tidak ada seorang pun yang berhak melontarkan caci makian dan bahkan memaksa orang lain. Caci makilah mereka, jika tidak kalian akan dibunuh. Mereka itu bukan Muslim. Inilah yang sedang dilakukan oleh para maulwi di Pakistan dewasa ini. Al-Quran suci bahkan kepada Hazrat Musa alaihissalam dalam menghadapi Fir'aun pun telah menyatakan agar menggunakan bahasa yang lembut. Tetapi orang-orang ini tenggelam dalam caci makian, dan selain makian mereka tidak memiliki apa-apa. Dan dalam hal ini kita tidak dapat mengalahkan mereka dalam hal caci makian. Mereka telah menang dalam urusan ini. Tetapi di sini saya juga sampaikan kepada para Ahmadi bahwa terkadang dalam tabligh karena terbawa semangat mereka mengatakan hal-hal yang keliru. Bukan tugas seorang Ahmadi dimanapun untuk menggunakan bahasa seperti yang digunakan oleh para penentang. Dari pihak kita, kita harus memberikan kelembutan, kasih sayang, cinta dan ajaran Islam yang indah. Beliau bersabda, ingatlah bahwa kedatanganku memiliki dua tujuan. Pertama adalah bahwa keunggulan yang saat ini didapat oleh agama-agama lain atas Islam, seolah-olah mereka terus menerkam Islam, dan Islam telah menjadi seperti anak yatim yang sangat lemah. Pada saat inilah Allah Ta'ala mengutusku agar aku menyelamatkan Islam dari serangan-serangan agama batil.
yakni agar aku menyelamatkan Islam dari agama-agama palsu tersebut, agar aku menyajikan dalil-dalil Islam yang kuat dan bukti-bukti kebenarannya, dan bukti-bukti tersebut selain dalil-dalil ilmiah adalah cahaya dan keberkatan samawi yang sejak dahulu selalu tampak dalam mendukung Islam. Sekarang kalian berkata bahwa zaman tidak meminta kedatangan Masih, padahal zaman itu sendiri sedang memanggil tatkala melihat keadaan Islam dan serangan-serangan musuh. Beliau bersabda, dalam keadaan seperti itu adalah perlu untuk menegakkan kejayaan Islam. Maka untuk tujuan inilah Allah Ta'ala telah mengutusku, dan aku berkata dengan yakin bahwa kejayaan Islam pasti akan terjadi dan tanda-tandanya telah tampak. Ya, ini adalah kebenaran bahwa untuk kejayaan ini tidak diperlukan pedang atau senapan apapun, dan Allah tidak mengutusku dengan senjata-senjata. Orang yang pada saat ini berpikiran demikian, dia adalah teman Islam yang bodoh. Tujuan agama adalah menaklukkan hati manusia, dan tujuan ini tidak dapat dicapai dengan pedang. Pedang yang diangkat oleh Rasulullah SAW telah saya jelaskan berkali-kali bahwa pedang itu semata-mata untuk perlindungan diri dan pembelaan. Dan itu pun hanya ketika kezaliman para penentang dan pengingkar telah melampaui batas, dan bumi telah menjadi merah dengan darah kaum muslim yang tak berdaya. Singkatnya, salah satu tujuan kedatanganku adalah agar Islam unggul atas agama-agama lain. Yang kedua adalah pekerjaan ini. Orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya melakukan solat, melakukan amalan ini dan itu, ini hanya ucapan di lidah saja. Oleh karena itu, harus timbul suatu keadaan dalam diri manusia yang merupakan inti dan dasar Islam. Aku menyadari bahwa seseorang tidak dapat menjadi mukmin dan muslim sejati sampai warna seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in muncul dalam dirinya. Mereka tidak mencintai dunia, bahkan mereka telah mewakafkan kehidupan mereka di jalan Allah Ta'ala. Dewasa ini, apa yang ada pada umat muslim, semuanya hanyalah untuk dunia, dan mereka begitu tenggelam dalam dunia. Mereka telah tenggelam di dalamnya, sehingga tidak ada ruang kosong yang tersisa untuk Allah Ta'ala. Pada umumnya, lihatlah di kalangan orang-orang duniawi, jika ada perdagangan, itu untuk dunia. Jika ada bangunan, itu untuk dunia. Bahkan jika ada solat dan puasa pun, itu untuk dunia. Untuk menjadi orang-orang duniawi, segala sesuatu mereka lakukan, tetapi tidak ada sedikit pun perhatian untuk agama. Setiap orang dapat melihat bahwa hal-hal ini benar dan saat ini pun benar terjadi. Sekarang setiap orang dapat menyadari apakah maksud menerima dan memeluk Islam hanya sebatas yang telah dipahami secara umum, atau apakah ada tujuan yang lebih luhur. Aku mengetahui bahwa seorang mukmin adalah yang disucikan, dan dalam dirinya timbul warna malaikat seiring dengan semakin dekat dirinya kepada Allah Ta'ala. Ia mendengar kalam atau firman Allah Ta'ala dan memperoleh ketenangan darinya. Sekarang setiap Anda sekalian hendaknya merenungkan dalam hati, apakah makom ini telah diperoleh? Baik mereka yang Muslim maupun Ahmadi, semuanya harus memikirkan apakah makom ini telah kita peroleh, dan kita khususnya harus merenungkan hal ini. Saya juga menyampaikan kepada Anda beberapa nubuatan mengenai hal ini, yang di dalamnya juga termasuk nubuatan-nubuatan dari Al-Quran. Beberapa di antaranya telah saya sebutkan sebelumnya. Beliau bersabda, di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa aku adalah Masih Maud atau Masih yang dijanjikan adalah tanda-tanda khusus yang telah dijelaskan mengenai Masih Maud. Dan salah satu tanda besar di antaranya adalah bahwa Masih Maud harus dilahirkan pada zaman akhir, sebagaimana dalam hadis, yakunu fi akhiriz zaman inda tazahuril fitan wa inqita'i minaz zaman amir, bahwa pada zaman akhir ketika fitnah-fitnah akan banyak meliputi dan zaman akan terputus, maka seorang amir yakni Masih Maud akan muncul. Dan untuk membuktikan bahwa sesungguhnya ini adalah zaman akhir di mana Masih harus muncul, terdapat dua macam dalil. Pertama adalah bahwa ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Nabi SAW yang menunjukkan kedekatan kiamat telah terpenuhi, seperti terjadinya khusuf dan kusuf dalam satu bulan yang sama, yaitu bulan Ramadan, yang juga disebutkan secara tegas dalam ayat wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan matahari serta bulan akan dikumpulkan. Penjelasan rinci mengenai gerhana bulan dan matahari ini telah saya uraikan sebelumnya. Kemudian beliau bersabda, bintang-bintang akan berjatuhan tanpa henti. Hal ini juga telah ditulis oleh Allah Ta'ala sebagaimana tampak dari ayat wa izal kawakibun tatharot, yakni ketika bintang-bintang jatuh berserakan. Orang-orang yang mendapat petunjuk akan berkurang,
dan para ulama palsu yang merusak agama akan bertambah banyak, sebagaimana yang kita saksikan terjadi pada zaman sekarang ini, di mana cahaya asli dari bintang-bintang tersebut telah padam. Para ulama hanya ulama secara nama saja. Kemudian beliau bersabda, tertera juga bahwa akan terjadi gerhana matahari yang sangat dahsyat yang akan menyebarkan kegelapan, sebagaimana tampak dari ayat Iza syamsu kuwirat, yang artinya ketika cahaya matahari akan digulung. Ini adalah isyarat terhadap kelemahan sementara yang akan menimpa kaum muslimin. Rasulullah SAW adalah matahari yang cahayanya tersebar di seluruh dunia. Di dalamnya dijelaskan bahwa ajaran beliau akan tertutup tabir. Keagungan beliau akan terhapus dari hati manusia atau akan berkurang. Pada saat itu, rahmat Allah Ta'ala akan bergelora kembali dan melalui hamba sejati beliau SAW, keagungan beliau dan ajaran beliau SAW yang indah akan diterangkan kepada manusia. Jika kita merenungkan Al-Quran Suci, maka makna ini akan dapat dipahami, yakni bukan hanya memperhatikan makna lahiriah saja seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini. Kemudian, orang-orang yang tak beradab, rendah dan buta akan kemuliaan Islam, mereka menjadi bersinar sebagaimana tampak dari ayat Izal wuhusyu husyirat, yang artinya mereka yang luput dengan kemuliaan Islam dan merupakan orang-orang yang tak beradab, mereka akan bersinar, yakni orang-orang yang tidak beradab akan dikumpulkan. Selain bermakna mengumpulkan binatang-binatang, ini juga memiliki makna lain, yaitu bahwa mereka yang mengaku sebagai manusia sejati, namun dengan perilaku-perilaku yang tidak beradab, akan tampil di permukaan. Mereka berkata bahwa diri mereka sangat terpelajar dan sangat maju, tetapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak beradab. Bukankah perilaku mereka itu memang tidak beradab? Mereka menganggap diri mereka sangat tinggi, menganggap diri mereka sangat maju. Pada masa seperti ini, dibutuhkan seorang hamba Allah yang dapat membimbing mereka ke jalan yang benar. Dan inilah masa ketika kita melihat bagaimana orang-orang yang tidak beradab berkumpul atas nama ilmu pengetahuan, akal, dan kemajuan, namun melakukan tindakan-tindakan yang tidak beradab dan justru menjadi penyebab kehancuran satu sama lain. Apalagi bukti-bukti yang lebih besar dari ini yang tampak di hadapan kita. Kemudian beliau bersabda, kemudian tersebarnya buku-buku dan majalah-majalah serta surat-surat di negeri. Allah Ta'ala berfirman, wa izas suhufu nusyirat. Dari sini tampak bahwa ketika buku-buku disebarkan, sebaran ilmu akan bertambah luas. Media dan sarana-sarana penyebaran informasi akan tak terhitung jumlahnya. Dan saat ini, hal ini pada masa Masih Maud alaihissalam juga telah bertambah sangat banyak. Dan sarana-sarana ini menyebarkan keburukan-keburukan. Untuk menghentikan keburukan-keburukan ini, Masih Maud harus datang. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, dari penemuan-penemuan inilah, jemaat Masih Maud juga mengambil manfaat dan kebaikan-kebaikan juga tersebar melalui sarana ini. Alhasil pada masa itu dibutuhkan seorang muslih atau pembaharu yang telah datang dan telah dikirim oleh Allah Ta'ala. Tetapi jika para ulama merenungkan, barulah mereka dapat memahami. Beliau bersabda, keadaan batin para ulama yang merupakan bintang-bintang Islam menjadi keruh juga telah tertera, sebagaimana firman, wa idzan nujumun kadarat. Dari sini tampak jelas, yakni ketika bintang-bintang menjadi redup, teladan para sahabat akan menghilang, teladan orang-orang saleh tidak akan memiliki arti penting lagi, dan teladan para ulama yang hanya sekedar nama itu akan menjadi redup, yang tidak dapat menyajikan ajaran Islam yang indah. Bukankah dari semua hal yang tampak ini, yang kita lihat dewasa ini, untuk menghapus pengaruh mereka, untuk menunjukkan cahaya Islam, bukankah dibutuhkan seorang muslih atau pembaharu? Kemudian beliau bersabda, merebaknya bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan, serta segala macam kefasikan dan kemaksiatan juga terjadi pada masa ini, sebagaimana dipahami dari ayat, Izas sama'un syaqqat, ketika langit terbelah, yakni tanda-tanda langit akan tampak, seperti gerhana matahari, bintang berekor, bencana-bencana, dan lain sebagainya, semuanya tampak sebagai tanda-tanda untuk beliau alaihissalam. Tanda-tanda ini tampak bersamaan dengan pendakwaan diri beliau. Karena merebaknya kefasikan dan kemaksiatan ini, kekuasaan Allah Ta'ala juga sedang bekerja dan bencana-bencana juga sedang tampak. Semua tanda-tanda kedekatan kiamat ini telah tampak dan suatu revolusi besar telah datang ke dunia. Dan ketika masa Rasulullah SAW sendiri adalah masa kedekatan kiamat, sebagaimana dipahami dari ayat Iqtarobatus sa'atu wan syaqqal qamar,
Maka masa ini yang telah berlalu 1300 tahun lebih, siapa yang dapat mempersoalkan bahwa ini adalah masa akhir zaman? Dalam hal ini sudah tidak dapat lagi ada keraguan. Maka dari itu, pada masa ini diperlukan kedatangan seorang muslih untuk melakukan perbaikan. Beliau bersabda, alhasil, kebutuhan zaman juga ada, nubuatan-nubuatan juga tengah terpenuhi, dan dukungan-dukungan Allah Ta'ala juga menyertai. Sebagaimana yang kita lihat dari awal hingga hari ini. Beliau bersabda, oleh karena itu, sekarang aku berdasarkan ayat suci, wa amma bini'amati rabbika fahaddis, menyatakan tentang diriku, bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepadaku nikmat tersebut yang adalah bukan karena usahaku, melainkan ini telah dikaruniakan kepadaku sejak dalam kandungan ibu. Untuk mendukungku, Dia telah menampakkan tanda-tanda yang jumlahnya tak terhitung banyaknya. Sebagian tanda adalah corak yang di dalamnya Allah Ta'ala pada setiap kesempatan sesuai dengan janjinya telah melindungiku dari kejahatan musuh-musuh. Dan sebagian tanda adalah corak yang di dalamnya pada setiap kesempatan dan sesuai dengan janjinya Dia telah memenuhi keperluan-keperluanku. Dan sebagian tanda adalah corak di mana Dia berdasarkan janjinya, inni muhinun man aroda ihanataka, telah menghinakan dan mempermalukan orang-orang yang menyerangku. Dan tanda-tanda ini juga sangat banyak yang kita lihat dewasa ini, sebagaimana disebutkan dalam laporan-laporan yang diterima. Sebagian orang tidak mau percaya dan sebagian mengambil pelajaran dan mendapat manfaat darinya. Dan sebagian tanda adalah corak, di mana terhadap orang-orang yang mengajukan perkara kepadaku, Dia telah memberikan kemenangan kepadaku sesuai dengan nubuatan-nubuatan darinya. Dan sebagian tanda adalah corak tanda yang lahir sejak masa pengutusanku, karena sejak dunia diciptakan, masa yang panjang ini tidak pernah diperoleh oleh seorang pendusta manapun. Dan sebagian tanda lahir dari melihat keadaan zaman, yaitu bahwa zaman mengakui perlunya lahir seorang imam yang tanda-tandanya telah banyak aku jelaskan. Dan sebagian tanda adalah jenis yang di dalamnya doa-doaku untuk para sahabatku dikabulkan. Dan sebagian tanda adalah jenis yang di dalamnya musuh-musuh jahat terdampak pengaruh doaku untuk kehancuran mereka. Dan sebagian tanda adalah corak di mana dengan doaku beberapa penyakit berbahaya mendapat kesembuhan dan kesembuhan mereka telah dikabar gaibkan sebelumnya. Dan sebagian tanda adalah corak di mana untukku dan untuk membenarkanku Allah secara umum telah menampakkan peristiwa-peristiwa bumi atau langit. Dan sebagian tanda adalah corak di mana untuk membenarkanku telah ditampakkan kepada orang-orang besar terkemuka yang termasuk dalamnya para fakir yang masyhur. Pada mereka datang mimpi-mimpi dan melihat Rasulullah SAW dalam mimpi, seperti Sajadah Nasyin Sahibul Ilm Sind yang muridnya sekitar 100.000 orang, dan seperti Khawaja Gulam Farid Sahib Cacrawale. Dan sebagian tanda adalah di mana ribuan manusia telah melakukan baiat kepadaku semata-mata karena mereka mendapat mimpi yang di dalamnya diberitahu bahwa ini adalah benar dan dari Allah Ta'ala. Dan tanda ini, saat ini pun Anda sekalian melihatnya tengah terpenuhi. Dalam laporan kemarin, saya telah menyebutkan beberapa peristiwa dan laporan-laporan tentang kejadian seperti itu tidak terhitung jumlahnya. Allah Ta'ala memberitakan melalui mimpi-mimpi bahwa sosok ini adalah wujud yang benar, terimalah dia. Dan sebagian melakukan baiat karena alasan bahwa mereka melihat Rasulullah SAW dalam mimpi dan beliau SAW bersabda bahwa dunia akan berakhir dan ini adalah khalifah terakhir Allah yang juga adalah Masih yang dijanjikan. Dan sebagian tanda adalah corak di mana beberapa sosok yang besar telah memberitahukan tentang diriku menjadi Masih Maud dengan menyebut namaku sebelum kelahiran atau usia balikku, seperti halnya Nikmatullah Wali dan Mia Gulab Shah dari Jamalpur, distrik Ludhiana. Dan sebagian tanda adalah jenis yang cakupannya meluas terhadap setiap kaum dan sampai setiap negara dan sampai setiap zaman, dan itu adalah mata rantai mubahalah-mubahalah yang contohnya banyak telah dilihat oleh dunia. Dan kemudian sampai saat ini dukungan-dukungan ilahi dan tanda-tanda ini tampak. Jemaat yang tersebar di seluruh dunia dan datangnya banyak orang dari setiap negara untuk berbaiat kepada beliau, di mana ini sesuai dengan nubuatan. Bukankah ini adalah tanda dukungan Allah Ta'ala? Seandainya saja orang-orang ini menggunakan akal, maka semua hal ini adalah untuk direnungkan oleh orang-orang yang telah diberi akal oleh Allah Ta'ala. Jika tidak ada tabir penutup di mata mereka, dan jika berusaha untuk menilai dengan standar keadilan, maka harus diakui bahwa beliaulah yang sesuai kebutuhan zaman dan pada waktu yang tepat telah diangkat pada kedudukan Masih dan Mahdi dan datang dari Allah Ta'ala. Dan sejarah Jemaat Ahmadiyah selama 136 tahun yang lalu menjadi saksi atas hal ini, bahwa sesungguhnya dukungan dan pertolongan Allah Ta'ala adalah bersama beliau dan bersama jemaat beliau.
Saat ini, berdirinya jemaat di setiap penjuru dunia dan setiap negara, pekerjaan-pekerjaan tablik Islam, condongnya orang-orang kepada Islam, sebagaimana yang saya sebutkan dalam laporan kemarin, bimbingan Allah Ta'ala kepada setiap orang, penyebaran Al-Quran Suci, dan suatu nizam atau sistem yang tengah menyebarkan ajaran Islam yang indah ke setiap tempat. Ini tidaklah mungkin terjadi tanpa adanya karunia Allah Ta'ala. Sekarang, walaupun para penentang melakukan ribuan usaha, jemaat ini dengan dukungan dan pertolongan Allah Ta'ala akan terus menyebar dan sedang menyebar. Islam Ahmadiyyat. Ghulam Ahmad Ki. Ghulam Ahmad Ki. Khilafat Ahmadiyyah. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis. Nara Takbir. Namun bersamaan dengan itu, hal ini juga menimbulkan tanggung jawab yang sangat besar atas diri kita, bahwa hanya dengan menerima Hazrat Masih Maud alaihissalam atau meneriakkan slogan, kita tidak dapat mencapai tujuan kita. Kita juga harus membentuk keadaan kita agar sesuai dengan ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW dan mengamalkannya. Ketika kita menciptakan revolusi sejati dalam diri kita, barulah kita dapat menjadi penolong sejati Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan dengan menjadi penolong sejati, kita dapat menjadi orang-orang yang membawa dunia ke dalam pelukan Islam. Kita dapat menjadi penegak tauhid Allah Ta'ala di dunia dan menjadi orang-orang yang membawa dunia di bawah bendera Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik untuk hal ini kepada kita. Mari berdoa. Doa dimulai. Amin.